terdapat 9 bagian telinga, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahasnya satu persatu beserta fungsi-fungsinya. Di nomor pertama ada daun telinga. Adapun fungsi daun telinga yaitu menangkap getaran suara. Dan yang kedua yaitu ada lubang telinga. Fungsinya yaitu menghantarkan getaran suara. Ada gendang telinga, fungsinya meneruskan gelombang suara bunyi dari udara. Di nomor 4 ada yang namanya tulang martil, fungsinya menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tingkap oval. Dan yang kelima ada tingkap oval, fungsinya menghantarkan getaran udara. Di nomor 6 ada yang namanya saluran semi sirkular, fungsinya mengatur keseimbangan tubuh. Dan yang ketujuh ada tulang sanggurdi, fungsinya menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskan ke tingkap oval. Yang kedelapan ada koklea atau rumah sifut, fungsinya mengubah getaran menjadi impuls. Dan yang terakhir di nomor 9 ada yang namanya saluran Eustachius, fungsinya memasukkan udara ke telinga tengah dan menjadikannya tekanan udara di gendang telinga. Dan yang ketiga, percobaan yang akan kita lakukan yaitu percobaan mengenai mekanisme transisi pendengaran. Bagian-bagian telinga yang dilalui sumber suara. Yuk, mari kita dengarkan penjelasannya bersama-sama. Dimulai dari nomor 1, ada gendang pendengaran. Gendang pendengaran menangkap dan menerima getaran dari tulang pendengaran dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan tulang Eustachius. Dan masuk ke nomor yang kedua, ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran menerima getaran dari tulang-tulang pendengaran dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. Masuk ke yang nomor 3, ada tingkap oval. Tingkap oval menerima getaran dari tulang-tulang pendengaran dan meneruskannya ke koklea atau telinga bagian dalam. Lalu di nomor 4 ada koklea. Koklea di sini menerima getaran dari tingkap oval sehingga cairan infa ikut bergetar. Dan masuk yang terakhir di nomor 5 ada cairan limfa. Getarannya menggerakkan sel reseptor sehingga dapat mengubah getaran menjadi impuls dan mengirimkannya melalui syaraf pendengaran ke otak untuk dipresentasikan menjadi bunyi yang kita dengar. Nah, itu tadi percobaan yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya.